Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dealing Room Direct. Jangan lupa Anda bisa bergabung bersama kami dalam akun Twitter kami @brd_MNC. Ya, di segmen ini kita akan membahas mengenai keunggulan yang ditawarkan si kuning mengkilat emas. Masih bersama dengan Pak Darubi Bisono dari Monex Investindo. Baik, tadi masih ada satu macam investasi emas yang belum sempat kita bahas, yaitu mengenai bursa berjangka berbasis komoditas emas. Nah, bursa berjangka ini sistemnya seperti apa? Dan apakah ini juga termasuk dalam investasi atau berbeda ini untuk horizon investasinya? Ya, sebenarnya pada dasarnya investasi itu sama saja ya. Kalau emas fisik, ya kita harus membeli barang itu untuk dilakukan investasi, terus kemudian kita menunggu suatu waktu hingga harga itu tinggi baru kita jual dan kita mendapatkan keuntungan. Ya, kemudian kalau seraya waktu berjalan hingga zaman modern ini, teknologi pun semakin canggih ya, sehingga ada yang lebih aman lagi selain investasi emas fisik, yaitu investasi di bursa berjangka. Nah, investasi bursa berjangka itu lebih menarik lagi, kita tidak perlu membeli emas fisik. Kita hanya memberikan dana jaminan untuk melakukan transaksi di bursa berjangka berbasis emas, kemudian kita bisa mentransaksikannya dalam jumlah besar gitu. Jadi sisinya margin trading. Nah, margin trading ini sisinya memiliki daya ungkit atau leverage. Jadi kita hanya memberikan dana sekian persen yang dibutuhkan untuk bisa melakukan transaksi emas yang jumlahnya besar. Itu yang menarik sekali. Itu cukup menarik juga, hampir mirip dengan bursa saham, cuma ada satu keunggulan, yaitu mengenai leverage ya, margin untuk trading. Nah, dibandingkan dengan beberapa instrumen investasi lainnya, emas ini seperti apa keunggulannya, Pak Daru? Ya, kalau di bursa berjangka, likuiditasnya sangat tinggi sekali. Kita kapan saja bisa melakukan pengambilan penarikan dana, ya kan, kalau kita sudah memenuhi syarat tertentu. Kemudian untuk melakukan dana awal itu juga nggak sebesar harus seperti di bursa saham ya, harus minimal kan satu lot itu 500 lembar saham, tidak begitu rupanya. Jadi ada sistem lot yang sudah ada kriterianya khusus di dalam perusahaan yang penyelenggara bursa berjangka untuk memberikan tawaran terhadap masyarakat atau investor untuk melakukan investasi di perusahaan tersebut. Oke, likuiditas, leverage ini menjadi keunggulan dari bursa berjangka berbasis komoditas emas. Ya, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita, silakan Anda simak dulu grafis perbandingan return rata-rata tahunan antara komoditas emas, saham, dan US dollar. Ya, dapat Anda saksikan, mirsa, dalam jangka waktu 10 tahun terakhir, return saham, dalam hal ini saham Antam, melampaui return emas dan US dollar. Sementara dalam jangka waktu 5 tahun terakhir, return emas jauh melampaui return US dollar dan saham. Oke, kita bahas dari segi atau aspek return yang ditawarkan oleh beberapa instrumen investasi. Nah, dalam waktu 10 tahun ternyata saham masih memimpin, sementara dalam 5 tahun terakhir di sini terlihat emas yang justru memimpin dari pengembalian atau imbal hasil. Nah, returnnya sendiri dibandingkan dengan instrumen investasi lainnya, emas seberapa jauh keunggulannya? Ya, untuk returnnya sendiri masih cukup menarik ya. Nah, kita perbandingkan dengan salah satu saham blue chip di Indonesia, yaitu saham pertambangan ya, dalam sektor pertambangan, yaitu saham Antam. Ini yang saham yang merupakan saham unggulan ya, dan sangat memberikan gain yang tinggi. Makanya diperbandingkannya dengan harga emas. Memang kalau kita lihat secara angka-angka per tahun, memang average-nya dalam 10 tahun terakhir untuk Antam sendiri memang lebih tinggi ya, 61,2%, sedangkan rata-rata untuk emas 17,4%. Kemudian dari 5 tahunnya kembali harga emas masih cukup memimpin ya, sedangkan Antam minus 5,4% ya, minus malah ya. Sedangkan untuk investasi dolar ya, itu hanya sedikit 0,2%. Jadi kita kalau memang melihat keuntungannya, memang keuntungan semata memang tinggi memang untuk 10 tahun, tapi kalau lihat stabilitasnya di sini. Oke, stabilitas. Ya, kita lihat per tahunnya rata-ratanya untuk emas dari tahun 2003 itu sampai tahun 2012 belum pernah ada angka minus. Ya, belum pernah ada loss atau kerugian, sedangkan perusahaan atau saham Antam ini ada ya minus 2, kemudian minus 76, kemudian minus 35. Ya, ini yang kadang-kadang masih dijauhi oleh masyarakat karena takut dengan ketidakstabilan. Ya, kalau belinya di level bawah, kalau belinya begitu di level yang atas, tiba-tiba anjlok, nah itu yang sangat merugikan itu. Oke, artinya ada satu stabilitas yang ditawarkan oleh komoditas emas dibandingkan dengan bursa saham sendiri, begitu. Nah, kalau dari segi stabilitas emas ini memimpin dibandingkan dengan saham. Nah, dari segi lain-lainnya, apa keunggulan yang ditawarkan oleh emas? Ya, untuk perdagangan emas di bursa berjangka sendiri, kita memiliki prinsip two ways opportunities. Two ways itu jadi kita bisa membeli maupun
atau mengambil posisi dalam dua arah sekaligus. Kita bisa membeli di harga low, bisa menjual di harga tinggi gitu. Tidak seperti kalau emas fisik ya kan, atau saham misalkan. Saham kita kan membeli pas harga di level rendah. Kita baru beli berapa lot, baru nanti kalau harga sudah tinggi kita harus menjual. Menjual pun harus melalui mekanisme. Mekanismenya agak sulit, harus melalui broker, harus ada yang mau membeli juga, ada yang sebagai penadahnya seperti itu kira-kira. Nah, kalau emas fisik juga pada saat emas fisik itu kan kelemahannya kita nggak bisa melakukan perdagangan 24 jam. Kalau di bursa berjangka itu kan sistem online, jadi bisa 24 jam sehari. Jadi kalau tiba-tiba malam harga emas turun, kalau pemilik emas fisik kita nggak bisa ngapa-ngapain, ya kan? Hanya menunggu, tahu-tahu pagi harga sudah turun. Kalau di dalam bursa berjangka secara online kita tahu harga emas itu turun, kita langsung melakukan eksekusi. Entah kita mau menjual atau ngambil posisi lainnya, sehingga bisa mengantisipasi kerugian seperti artinya itu. Bisa Bahkan bisa short selling iya, begitu ya, untuk bursa berjangka. Nah, tadi sudah dikemukakan mengenai kelebihan-kelebihan dari bursa berjangka. Nah, secara general untuk komoditas emas sendiri, kelemahan atau dikatakan resikonya seberapa besar sih Pak Daru? Ya, kalau resiko sebenarnya yang paling mendasar itu di semua investasi, keunggulan dan risiko pasti ada. Di bursa berjangka pun ada resikonya. Memiliki investasi emas fisik juga memiliki resiko, misalkan keamanan. Kita harus memiliki tempat yang susah, ya kan? Kalaupun pengen aman harus keluar biaya. Misalnya kita harus nyewa safe deposit box ya. Itu belum biaya asuransi, biaya sewanya dan lain sebagainya. Di bursa berjangka juga demikian. Kelemahannya adalah kalau jaringan internet aja tidak ada itu, karena kan sistemnya online bursa berjangka. Dan ketika ada satu keunggulan return yang ditawarkan, pastinya dengan ada satu resiko juga yang perlu ditanggung oleh para pemain di bursa berjangka. Oh iya pasti. Kita di bursa berjangka itu mengenal namanya risk management. Jadi manajemen risiko yang tujuannya meminimalkan resiko. Itu yang perlu dipahami. Jadi kalau para pemula ingin belajar mengenai investasi di bursa berjangka, ya kita harus tahu, belajar dulu mengenai risk management atau manajemen risiko. Ini semakin menarik, tapi kita harus jeda terlebih dahulu Pak Daru. Ya Mirsa, setelah Anda menyimak keunggulan investasi emas seperti apa tren pergerakannya, tetaplah bersama kami dalam Dealing Room Direct.